sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, ku tinggikan nama-Mu. Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah pemenang sejati. Rasul Paulus menuliskan surat dari penjara untuk memelihara komunikasi dengan jemaat di Filipi. Rasul Paulus memberikan nasihat-nasihat kepada jemaat di Filipi, bagaimana mengembangkan sikap hidup untuk menjadi seorang pemenang. Nah, nasihat-nasihat tersebut dituliskannya berdasarkan inspirasi yang diperolehnya dari Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Di Filipi 3:12-14 malah berkata, "Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus." Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, saudara, di antara kita mungkin ada yang merasa bahwa hidupnya telah gagal. Ada yang merasa selalu mengalami persoalan demi persoalan. Ada yang merasa tidak pernah meraih kesuksesan, baik dalam pekerjaan ataupun pelayanan. Nah, saya ingin mengingatkan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan bahwa orang Kristen akan bebas dari masalah. Tetapi Tuhan Yesus berjanji untuk tetap menyertai kita untuk mendapatkan kemenangan. Bagian kita adalah tetap berkarya dan bersyukur. Amin. Mari kita belajar dan mengembangkan ciri seorang pemenang sejati dari kitab Filipi ini. Nah, gambaran yang dipakai oleh Rasul Paulus dalam ayat firman Tuhan yang barusan kita baca ini adalah pertandingan atlet dalam gelanggang olimpiade. Ia menggunakan gambaran atlet olimpiade karena olahraga ini saat itu sudah memasyarakat. Dalam artian lain, Paulus mau menyatakan bahwa hidup adalah pertandingan. Setiap kita adalah atlet Allah yang punya kans untuk memenangkan pertandingan. Lihat, ada 3 ciri yang kita peroleh dari Rasul Paulus melalui kitab Filipi, pasal ketiga 12-14 ini. Nah, untuk memiliki ciri seorang pemenang, kita perlu yang pertama, tidak cepat puas. Pernyataan Paulus, bukan seolah-olah aku telah memperolehnya hal ini atau telah sempurna, dan tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Paulus bukanlah rasul yang berpuas diri dengan prestasi rohani yang sudah diraihnya, tetapi dia berusaha untuk terus-menerus menciptakan prestasi. Seorang pemenang sejati tidak akan berpuas diri dengan prestasi yang sudah diraihnya. Dia akan terus berlatih untuk menciptakan rekor yang baru. Kata kuncinya adalah inovasi terus-menerus. Boleh katakan amin? Merasa puas dengan prestasi rohani yang diraihnya bisa membuat kita sombong rohani. Kenapa kita cepat puas diri? Karena kita membandingkan prestasi rohani kita dengan prestasi orang lain. Akibatnya, kita merasa lebih baik dari orang lain. Nah, saudara, orang yang membandingkan kebaikan yang diperbuatnya dengan kebaikan yang Tuhan perbuat atas dirinya lah, yang akan menciptakan keinginan dirinya untuk memberikan yang terbaik lagi untuk kemuliaan Tuhan. Inilah yang Tuhan cari. Yang kedua, melupakan apa yang telah di belakang. Seorang atlet yang masih membawa ransel atau tas di belakang punggung, saat berada di lintasan lari, maka laju larinya tidak akan pernah optimal. Melupakan yang telah di belakang berarti sudah berdamai dengan masa lalu dan tidak sudi untuk kembali kepada masa lalunya. Kata melupakan dalam ayat ke-13 bukan berarti tidak ingat di otak, tetapi tidak mengingat-ingat atau tidak lagi dipengaruhi oleh peristiwa tragis atau kegagalan yang telah terjadi. Nah, untuk menjelaskan ini, masih ingat kita tentang kisahnya Yusuf dan Yakub? Bukankah Yusuf masih teringatkan kejahatan saudara-saudaranya? Bisa Bapak Ibu baca di Kejadian 50 ayat 20-21. Pemenang sejati bukan tidak pernah kalah, tetapi belajar dari kekalahan untuk meraih dan mempertahankan kemenangan demi kemenangan yang berikutnya. Boleh katakan amin? Dan yang ketiga, fokus pada tujuan. Pelari harus selalu fokus atau mengarahkan diri kepada tujuan, dan tujuannya adalah garis akhir. Ketahuilah bahwa fakta-fakta keberhasilan atau kemenangan terletak pada akhir pertandingan, bukan awal pertandingan atau pertengahan. Pemenang sejati senantiasa memandang hadiah atau mahkota yang kelak diterima bila ia menjadi juara. Memandang upah atau hadiah akan melahirkan semangat diri untuk menggapai kemenangan. Rasul Paulus mempunyai motivasi untuk meninggalkan masa lalunya. Makanya dalam ayat 14, Rasul Paulus mengatakan dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Apa hadiahnya? Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Boleh katakan amin? Sekarang kita lihat 1 Timotius 6 ayat ke-12.
Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Seorang pemenang adalah mereka yang sadar dan menyelesaikan pertandingan dengan benar. Setiap kita ada dalam sebuah gelanggang pertandingan iman. Pertandingan berkaitan erat dengan panggilan di mana Tuhan menempatkan kita untuk berkarya bagi Dia. Pastikan saudara dan saya mengejar perkara-perkara yang di atas ketika kita bertanding dalam panggilan. Mengejar perkara yang di atas berbicara menempatkan kepentingan Tuhan di atas kepentingan kita. Ukuran keberhasilan kita adalah bagaimana Tuhan berkenan dan Tuhan disenangkan dalam setiap hal yang dilakukan. Jika kita mengerti benar hal ini, maka ini akan membawa pemulihan besar dalam hidup kita. Karena segala ukuran dalam kehidupan ini selaras dengan ukuran yang Tuhan miliki. Pemenang di dalam Kristus tidak ditentukan seberapa aktif kita di dalam kegiatan kerohanian, melainkan seberapa dalam kita mengenal pribadinya. Karena dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, itu adalah dasar kita mengikut Dia. Bangkit dan jadilah pemenang. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan nama-Mu di atas segalanya. Ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau Yesus,